Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di aktivitas Free Sharing Knowledge hari ini. Hari ini sama-sama kita belajar ya, sama-sama kita belajar Docker, fundamental Docker. Jadi teman-teman ada yang sudah pernah mendengar Docker atau masih belum sama sekali mendengar tentang apa itu Docker? Oke, mungkin belum ya. Jadi sebelum saya mulai, mungkin saya memperkenalkan diri saya dulu di LinkedIn. Mohon izin share screen semuanya. Ya, di sini nama saya Dimas Anandaryadi. Saya di bawah naungan Yayasan Komunitas Open Source yang langsung diajari oleh Pak Arif Ramasarif. Betul yang dikatakan Pak Arif tadi, di sini saya sudah hampir 1 tahun bersama Yayasan Komunitas Open Source, belajar bersama dan membagikan ilmu yang sudah saya miliki. Di sini saya memiliki kemampuan networking, microservice, programming, dan cloud computing. Lalu di sini saya juga pembelajar cepat, saya bekerja keras, saya bisa bekerja di dalam tim dan bisa bekerja dalam tekanan. Saya mempunyai good logic, mempunyai solving problem yang bagus, dan bidang yang akhir-akhir ini saya tekuni yaitu programming dan Linux sistem administrasi. Dan beberapa aktivitas yang saya sudah post, eh, pengalaman saya yaitu saya pernah mengajar di Alhamdulillah pernah mengajar di Multimatic di bawah naungan Pak Arif juga, diberi kesempatan oleh Pak Arif. Di sini saya mengajar tentang Linux, Linux, bentar maaf. Di sini saya mengajar tentang Linux, Kali Linux, yaitu operasi sistem web security, web application security. Di sini alhamdulillahnya eh, mengajar dengan baik dan mempresentasikan dengan baik. Diharapkan dengan adanya program pelatihan waktu itu, sebentar, kok saya ngeframe ya? Oke, diharapkan dengan adanya program pelatihan web security hari itu membuat mata masyarakat Indonesia paham akan bahaya dari hacker atau cracker yang tidak bertanggung jawab. Oke, eh, dan harapan saya hari ini teman-teman mungkin bisa memahami dulu konsep dasar dari Docker, konsep dasar dari sebuah teknologi yang bernama kontainer ini. Jadi, semisal nanti ada free sharing selanjutnya, mungkin nanti saya akan membawakan free sharing tentang Kubernetes yang jadi apa dasar dari Docker ini sebelum lanjut ke Kubernetes. Oke, ini beberapa experience dan edukasi saya. Saya sekarang S1 di Universitas Pancasakti dengan jurusan dengan prodi Teknik Informasi. Dan di sini ada beberapa sertifikasi saya. Oke, sebelum lanjut, di sini disclaimer teman-teman. Jadi kita belajar tidak serius, tidak tegang. Kita belajar sambil apa ya, sambil santai aja, santai. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung open mic, atau teman-teman yang eh, jika teman-teman ada sanggahan atau pendapat bisa langsung open mic saja. Saya menerima dengan senang hati. Oke, saya pahami. Oke, sebelum kita lanjut lagi, saya akan membagikan. Jadi teman-teman jika nanti
ada kelewat atau ingin belajar kembali, ingin mengulik kembali apa yang sudah dipelajari hari ini, mungkin teman-teman semua bisa mengakses web di kolom chat yang saya bagikan ini. Nah, di sini teman-teman bukan hanya bisa melihat aktivitas hari ini, tapi teman-teman juga bisa eh, mengakses aktivitas-aktivitas free sharing knowledge sebelumnya. Jadi sebelumnya itu ada Padlet Data Science, ada Fundamental Streamlit. Jadi teman-teman bisa langsung akses dan teman-teman semua bisa melihat jadwal-jadwal sharing yang ada pada uh, free sharing selanjutnya. Free sharing yang akan diadakan selanjutnya. Jadi teman-teman bisa akses web tersebut. Oke, jika tidak ada pertanyaan kembali, kita langsung saja ke materinya. Izin share screen semuanya. Oke, di sini materinya tentang Learn DevOps using Docker. Jadi sebenarnya teknologi kontainer ini bukan hanya sekedar Docker, banyak teknologi kontainer yang ada pada internet. Tapi di sini saya mengajarkan tentang Docker karena Docker ini banyak digunakan oleh orang-orang di dunia dan komunitas-komunitasnya juga besar. Jadi jika nanti ada problem atau error, kita bisa gampang mencari solusinya karena komunitasnya sangat besar. Oke, pertama-tama, what is Docker? Nah, ada yang sudah tahu apa itu Docker? Teman-teman bisa open mic langsung. Sudah, Kak. Apa kalau boleh tahu apa menurut Kak Vivo? Ya, halo Kak Vivo. Saya izin sambil minum ya. Oke, mungkin kita next. What is Docker and how does it works? Bagaimana apa itu Docker dan bagaimana cara kerja Docker? Kelihatan ya teman-teman slide-nya? Halo teman-teman. Kelihatan Mas, kelihatan. Oke, saya lanjut ya. Docker is a software platform that simplifies the process of building, running, managing, and distributing application. Docker adalah sebuah software platform yang memudahkan kita untuk membuat proses menjadi mudah, menjalankan aplikasi juga lebih mudah dan memanage aplikasi dan mendistribusikan aplikasi. Nah, jadi Docker adalah sebuah cara mempackage aplikasi, mendeploy, dan mendistribusikan aplikasi dengan mudah. Nah, di sini apakah pernah nih rekan-rekan semua nih membuat aplikasi yang berjalan dengan baik di komputer kita? Lalu saat kita berikan aplikasi itu kepada teman kita untuk dites atau ditambahkan fitur-fiturnya, tidak bisa berjalan nih, malah tidak bisa berjalan. Padahal di komputer kita bisa berjalan dengan baik tanpa ada masalah. Nah, ada beberapa masalah di sini yaitu ada satu file yang mungkin kurang di komputer teman rekan-rekan, ada juga mungkin perbedaan beberapa versi software dan terakhir kemungkinan komputer rekan-rekan atau komputer teman rekan-rekan yang memiliki konfigurasi itu memiliki konfigurasi yang berbeda. Nah, eh, itu beberapa masalah. Jadi dengan masalah ini mungkin kita bisa mengatasinya dengan Docker. Jadi Docker itu mempunyai teknologi kontainer yang bisa membungkus aplikasi dan mengisolasi aplikasi menjadi sebuah environment yang terisolasi. Jadi aplikasi A dan aplikasi B tidak akan terganggu, tetapi akan bisa saling berhubungan. Nah, itu
teknologi kontainer. Tentang apa itu teknologi kontainer akan dibahas pada next slide. Oke, sebelum kita next, ada yang mau bertanya? Cukup jelas. Lanjut. Oke, cukup jelas ya. Terima kasih. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya, development and deployment with Docker. Nah, sekarang muncul bagaimana proses development dengan menggunakan Docker. Pertama, saya membuat analogi sebentar, yaitu proses development tanpa menggunakan Docker. Di sini saya menganalogikan ada dua developer, yaitu developer A yang menggunakan operating system macOS dan developer B yang menggunakan operating system Linux. Nah, di mana mereka berdua sedang mendevelop suatu aplikasi. Nah, dalam aplikasi tersebut harus memerlukan database. Nah, dalam database itu berarti kita kan harus sebelum menjalankan aplikasi tersebut, berarti kita kan tanpa menggunakan Docker kita harus mendownload aplikasi tersebut terlebih dahulu. Lalu setelah di-download, maka mereka juga harus menjalankan instruksi instalasi. Nah, di mana nih setiap instruksi instalasi operating system itu memiliki instruksi yang berbeda-beda. Jadi di sini ada beberapa masalah juga jika kita tanpa menggunakan Docker, develop tanpa menggunakan Docker. Ada beberapa tidak keefektifannya dalam prosesnya. Nah, tanpa menggunakan Docker, yang pertama yaitu setiap developer harus menginstal versi tertentu agar kompatibilitas kode para developer itu bisa digunakan dan dikembangkan oleh para developer yang lainnya. Jadi setiap developer itu harus memiliki versi-versi yang tertentu. Jadi misalnya developer A memakai MySQL versi 5, tapi developer B ternyata memakai MySQL versi 4. Nah, itu ada konflik versioning. Jadi developer A memakai versi 5 itu berarti memakai fitur-fitur atau fitur-fitur yang ada di versi 5, dan developer B ternyata memakai versi 4. Jadi ada fitur di MySQL yang di versi 5 yang tidak bisa digunakan di versi 4. Nah, itu bisa menyebabkan kesalahan dalam kompatibilitas kode. Jadi sangat rawan sekali, makanya para developer harus menyamakan setiap versi agar tidak terjadi konflik versioning. Oke. Kedua, proses instalasi aplikasinya berbeda-beda nih. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman semua, setiap OS dalam proses instalasinya kan dalam macOS dan Linux itu kan berbeda ya. Jadi bisa jadi saja ada kesalahan dalam instalasinya atau kesalahan dalam konfigurasinya. Jadi entah kesalahan setting atau konfigurasi yang menjadikan aplikasi ini tidak bisa berjalan dengan sesuai para developer yang inginkan. Nah, kita harus mempunyai solusi nih, bagaimana nih? Nah, hadirlah Docker. Nah, lalu bagaimana nih proses development dengan menggunakan Docker? Nah, ini Docker hadir dengan menggunakan Docker, semua yang dilakukan development akan menjadi lebih mudah nih teman-teman, ternyata. Jadi dengan teknologi kontainer yang tadi saya jelaskan sebelumnya, ternyata di dalam kontainer itu terdapat konfigurasi sistem yang bisa ditambah software tanpa kita perlukan, dan konfigurasi itu sudah sama startup script. Jadi dalam Docker itu bisa dibilang ada satu package. Jadi semua, misalnya MySQL ada MySQL, konfigurasi startupnya, ada konfigurasi Linux-nya, dan semua aplikasi itu di-package dalam satu image, namanya image. Jadi apa itu image nanti saya akan jelaskan. Aplikasi itu di-package menjadi satu image berserta konfigurasinya yang membuat rekan-rekan semua menjadi mudah menggunakannya
dan hanya menggunakan satu perintah tanpa menginstal aplikasi apapun. Nah, jadi tinggal misalnya Docker run MySQL, jadi itu udah menjalankan Docker itu sendiri, menjalankan aplikasi itu sendiri, tanpa harus konfigurasi sistem-sistem yang ada di dalamnya. Nah, dan di dalam Docker juga kita bisa menjalankan aplikasi yang berbeda versi. Nah, tadi kan ke dalam kekurangan proses development tanpa menggunakan Docker itu kan kita tidak bisa menggunakan aplikasi yang berbeda versi pada setiap developer. Nah, tapi setiap developer ini bisa memegang aplikasi yang berbeda versi. Jadi itu yang dinamakan container. Jadi semua eh, aktivitas, semua konfigurasi itu eh, terisolasi dengan baik. Tetapi juga bisa dihubungkan. Jadi walaupun terisolasi dengan baik, tetapi environment itu masih bisa terhubung satu sama lain. Jadi itu yang eh, jadi keuntungan sebuah development dengan menggunakan Docker. Saya rekap, keuntungan menggunakan Docker yaitu complete package with all configuration. Jadi seperti yang saya bilang tadi, package-nya akan sebuah aplikasi akan di-package menjadi satu dengan semua konfigurasinya, startup script-nya. Jadi kita cuman memberikan satu perintah untuk menginstal aplikasi tersebut. Lalu keuntungannya juga kita bisa menjalankan aplikasi yang sama tetapi beda versi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Apakah sudah jelas, rekan-rekan? Atau saya terlalu kecepatan nih, maaf nih. Sambil minum ya. Enggak, Kak. Udah pas. Oke, rekan-rekan semua boleh kok sambil minum, sambil nyemil, sambil makan juga boleh. Jadi kita santai aja ya, diskusi santai. Nanti ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Apakah sudah jelas? Oke, kita lanjut ya. Jadi kita bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita next. Sekarang proses deployment dengan Docker. Oke. Kan setelah proses development pasti ada proses deployment, yaitu proses membuat aplikasi kita bisa diakses oleh user-user kita. Nah, seperti tadi saya membuat perbandingan agar bisa lebih dipahami. Jadi jika kita mendeploy tanpa menggunakan Docker, nah para developer kan selesai dengan proses developnya. Maka para developer tersebut akan membuat checklist berupa instruksi yang berupa langkah-langkah menginstal aplikasi serta langkah-langkah konfigurasi yang aplikasi butuhkan. Nah, bayangkan nih teman-teman, jika aplikasi tersebut checklist dan instruksi tersebut ada yang terlewatkan, maka para DevOps yang nanti akan mengkonfigurasi langsung di server akan kebingungan nih teman-teman, kan kok bisa ada error padahal udah mengikuti instruksi. Nah, itu yang menjadi rawan akan kesalahan kita jika kita mendeploy tanpa menggunakan Docker. Nah, dikarenakan juga DevOps langsung mendeploy ke server production, nah maka juga bisa konflik versioning nih atau masalah dependensi pada OS. Bisa saja ada versi aplikasi kita yang lama sudah dipakai, tapi masih masalah nih di OS-nya nih. Nah, itu yang bisa dibilang konflik versioning juga. Jadi aplikasi tidak bisa berjalan dengan baik. Oke. Lalu bagaimana dengan proses deployment dengan Docker? Nah, seperti tadi sebelumnya saya jelaskan,
karena semua konfigurasi startup, script ataupun apapun itu yang dibutuhkan aplikasi untuk jalan sudah ada dalam container. Jadi aplikasi yang semuanya sudah di package, konfigurasinya semua sudah di package, startup scriptnya sudah di package menjadi satu, maka kita tinggal menjalankan satu perintah saja untuk membuat aplikasi itu bisa digunakan. Oke, rekapannya seperti ini. Developers and DevOps will work together to package application into containers. Jadi nggak ada tuh proses developer dan DevOps yang terpisah-pisah. Developer dan DevOps bisa bekerja sama untuk meng-package aplikasi menjadi kontainer yang bisa diakses oleh semua orang. Lalu DevOps does not require server configuration in production. Jadi DevOps sendiri tidak usah langsung mengkonfigurasi di production server. Jadi bisa dibilang ada yang namanya Docker server dan Docker client. Nanti saya akan jelaskan kenapa ada dua hal tersebut. Karena rawan sekali ya teman-teman mengkonfigurasi sebuah aplikasi di server production. Maka dengan hadirnya Docker ini mempermudah DevOps untuk mengkonfigurasi tanpa di production servernya langsung. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah saya terlalu cepat ya? Aman Mas, lanjut Mas. Aman ya? Oke, makasih. Oke, kita next ya. Next. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, arsitektur of Docker. Ya, tadi kan saya sebelumnya menjelaskan ada Docker client dan Docker server. Nah, di sini ada dua bagian utama yang menjadi Docker tersebut. Nah, bagian utamanya itu adalah Docker client dan Docker host, atau bisa disebut juga Docker server. Nah, di mana Docker client ini tempat kita melakukan perintah kepada Docker. Misal kita melakukan perintah Docker run, kita melakukan Docker pull, mendownload image, terus bisa juga melakukan Docker melihat kontainer-kontainer yang berjalan, seperti konten Docker PS. Nanti akan saya jelaskan satu-satu perintah-perintah tersebut. Nah, oke, dalam alur alur dari kerja Docker ini, yang pertama, jika kita melakukan perintah, misal kita melakukan perintah Docker pull. Docker pull itu berfungsi untuk mendownload image dari registry. Jadi hal yang pertama Docker lakukan adalah Docker pull di client, lalu kita akan mencari image tersebut sebelum kita mendownload image tersebut di container registry atau container registry yang ada pada official Docker-nya. Kita akan mencari image yang ada. Jadi misal Docker pull Ubuntu. Nah, di Docker server di sini akan mencari apakah ada image Ubuntu di sini. Ternyata tidak ada nih. Jadi tolong image Ubuntu di-download di registry official Docker, yaitu hub.docker.com. Jika teman-teman ingin mengaksesnya, akan saya kasih chat ini official registry. Jadi sebenarnya registry ini banyak macamnya ya teman-teman. Ada registry Google, ada registry kontainer dari AWS, ada registry kontainer dari Microsoft juga, dan banyak macam yang lainnya. Tapi registry official ini yang jika
image yang tidak ada dalam Docker server ini akan mencari di image registry officialnya Docker, itu hub.docker.com. Nah, oke, setelah mendownload tersebut akan jika sudah mendownload dalam registry kan di image Docker server ini kan tidak ada, maka kita akan mencari di Docker registry officialnya. Nah, di Docker registry kita akan mengupload image Ubuntu. Lalu setelah mengupload image Ubuntu akan di-download beberapa layer. Jadi ada yang namanya konsep layering. Jadi semisal teman-teman sudah mendownload layer pertama, semisal mendownload layer pertama tentang Ubuntu. Nah, jika teman-teman mendownload image yang sejenis dengan Ubuntu, maka layer-layer tersebut akan existing atau sudah ada dalam Docker image. Jadi teman-teman bisa menghemat kuota atau data. Jadi teman-teman tidak usah mendownload ulang. Nanti akan saya praktekkan bagaimana caranya. Lalu setelah menjadi image, maka sudah tersimpan nih di dalam Docker server. Maka perintah selanjutnya adalah Docker run. Kita akan menjalankan image tersebut menjadi kontainer. Nah, setelah menjadi kontainer, maka proses tersebut bisa diakses oleh semua orang. Oke, begitu alur kerja Docker, teman-teman. Adakah yang ingin bertanya? Bisa dipahami ya, teman-teman? Oke, sebelum lanjut, teman-teman semua udah install Docker belum ya? Nanti kita ada praktek sedikit tentang dasar-dasar tentang Docker ini. Sudah, Mas. Apakah sudah mengenal? Sudah. Oh, sudah. Terima kasih. Nah, next. Nah, kita rekap apa yang kita sudah pelajari di slide sebelumnya. Apa itu Docker dan bagaimana cara kerja Docker itu. Docker adalah a way to package, deploy, distribute application consistently in any environment, making development and deployment process effective. Jadi Docker itu adalah cara untuk mempackage, mendeploy, dan mendistribusi aplikasi dengan konsisten di semua environment atau semua lingkungan. Membuat proses development dan deployment menjadi efektif, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, nah next. Mungkin dari tadi teman-teman masih belum singbat nih sama apa yang saya jelaskan sebelumnya. Masih bertanya tentang image, container, dan registry. Oke, di sini saya akan jelaskan what is image. Nah, a Docker image is a file used to execute in a Docker container. Jadi sebelum kita mengeksekusi menjadi kontainer, sebelum kita menjalankan aplikasi tersebut, maka ada yang bernama image. Nah, image itu sebuah file yang semua konfigurasi seperti yang saya bilang sebelumnya, semua konfigurasi yang ada, startup script, semuanya di package menjadi satu. Lalu kita bisa mendistribusikan aplikasi image ini di mana saja. Kita bisa upload ke registry, kita bisa langsung eksekusi menjadi kontainer. Nah, image bisa menjadi tersebut. Image itu beda dengan file ISO ya, teman-teman. Kalau file ISO itu kan kita harus mengeksekusinya misalnya di VirtualBox, di virtual machine. Nah, image ini tidak. Image ini seperti aplikasi Excel, tapi bukan seperti aplikasi Excel. Jadi kita menjalankannya tuh di CMD kalau di Windows, kalau di Linux terminal.
Jadi kita dockeran image yang ingin kita jalankan menjadi kontainer, maka image tersebut akan menjadi kontainer. Oke, kita next. Nah, sekarang apa itu kontainer? A container is runnable instance of an image. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sebelum menjadi kontainer ada image. Nah, setelah dijalankan, baru kita bisa image tersebut menjadi kontainer. Nah, baru aplikasi bisa diakses oleh semua orang. Tuh, jadi kontainer ini bisa dibilang, kalau bisa dibilang ini environment yang terisolasi yang tidak bisa semua aplikasi bisa kita jalankan di atas kontainer, tapi tidak mengganggu kontainer yang lain, masih bisa terhubung satu sama lain. Itu teman. Oke. Oke. Kita next. What is registry? Registry. Docker registry is an application that manages storing and delivering Docker container image. Oke. Docker registry ini sama seperti, kalau dalam pandangan saya itu Docker registry ini sama seperti GitHub. Jadi semua semua image atau aplikasi yang kita butuhkan, kita tinggal melihat-lihat saja, melihat di Docker registry official. Jadi misalnya kita tadi membutuhkan Ubuntu, maka kita tinggal mengetik hub.docker.com, maka kita akan melihat beberapa image yang sudah ada di Docker registry ini atau hub.docker ini. Dan kita juga bisa mengupload atau bahasa ininya mendeveloping Docker container image. Nah, oke, akan saya presentasikan apa itu hub.docker.com. Saya perlihatkan webnya. Sebentar. Oke, di sini. Oke, seperti ini ya, teman-teman, webnya Docker Hub. Di sini teman-teman jika mau mendaftar, jika ingin langsung mencari aplikasinya atau image-nya, bisa kita langsung saja. Misal kita ingin mencari Ubuntu. Nah, di sini ada official image. Nah, ini kalau misalnya ada tanda ini, maka image ini sudah diverifikasi oleh Docker sebagai image yang official. Di sini ada Ubuntu, ada WebSphere Liberty, dan yang lain-lain. Nah, jika kita klik Ubuntu ini, image Ubuntu ini, maka klik. Nah, di sini ada beberapa referensi dan about image tersebut dan mengapa image tersebut official. Ada beberapa tag-tag juga, ada versi-versi Bionic, Vocal, Gemini, Kinetic, Lunar. Dan ini ada pengertian Ubuntu secara singkat. Nah, bisa juga ada what is in this image. Dan tersebut, oke. Nah, jika teman-teman yang saya bilang tadi, jika teman-teman mau mengupload delivering aplikasi tersebut, maka teman-teman harus login terlebih dahulu. Coba saya login.
Teman-teman bisa sekalian membuat juga atau mempraktekkan juga, melihat-lihat terlebih dahulu. Oke, saya izin share screen lagi. Oke, ini ada beberapa uploadan image dari saya. Ini saya mengupload. Jadi teman-teman nanti ada caranya, yaitu kita akan melakukan Docker push seperti seperti komennya sama seperti GitHub, seperti Git nih. Kita men-push Docker ini di eh, akun kita, di akun eh, apa akun kontainer yang ingin kita upload. Nah, nanti saya mungkin akan demokan bagaimana cara mengupload image di Docker Hub ini. Nah, setelah ini teman-teman langsung bisa mempull Docker image tersebut agar bisa diakses oleh semua orang. Oke. Nah, dan di sini juga ada yang namanya private repository, sama seperti GitHub, ada yang private dan ada yang publik. Jadi yang private ini cuma bisa satu ya teman-teman. Jadi misal teman-teman mempunyai startup dan image tersebut tidak bisa diakses oleh orang lain, maka teman-teman perlu mempunyai repository private yang fungsinya itu agar image teman-teman tidak bisa diakses oleh siapapun. Nah, itu teman-teman. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Wah, kita lanjut saja. Nah, teman-teman yang belum menjalankan Dockernya, langsung jalankan saja biar nanti kita langsung eksekusi hands-on nih. Kita langsung eksekusi kode-kodenya agar bisa menjalankan aplikasi image tersebut. Oke, saya izin share screen kembali ya. Mas Dimas kalau mau istirahat dulu nggak apa-apa, mungkin 2 menit, 3 menit gitu buat tarik nafas. Iya, Pak. Saya terlalu cepat kayaknya ya, teman-teman, menjelaskannya. Teman-teman bisa minum dulu deh, bisa minum, sambil nyemil, sambil makan juga boleh. Saya izin minum ya teman-teman. Ya, teman-teman, mungkin kita istirahat dulu 3 menit. Saya juga ingin ke kamar mandi sebentar. Ya, saya kasih waktu 3 menit. Saya mohon izin minta waktu 3 menit ya.
Oke, teman-teman, lanjut ya. Izin share screen. Oke, bisa dipahami teman-teman tentang apa itu Docker Registry. Jadi Docker Registry itu untuk storing aplikasi dan memanage aplikasi image yang sudah kita buat sebelumnya. Dan di dalam registry ini kita juga bisa mengupload image yang kita sudah buat agar aplikasi image tersebut bisa menjadi kontainer di user-user yang ingin mengakses aplikasi tersebut. Oke. Next. What is the difference between Docker and virtual machine? Nah, pertanyaannya sekarang, berarti Docker itu sejenis dengan virtual machine ya? Enggak, teman-teman. Beda, sama sekali berbeda. Kalau saya jelaskan kenapa berbeda. Nah, di sini kita bandingkan. Di sini ada arsitektur dengan Docker, dan di sini ada arsitektur dengan virtual machine. Dalam infrastruktur di Docker itu menumpang host operating systemnya untuk menjalankan kontainer tersebut yang dinamakan container manager. Jadi ada aplikasi A, B, C, dan D. Ini akan di kontainer masing-masing di dalam Docker Container Manager tersebut. Jadi semisal aplikasi tersebut tidak akan mengganggu, walaupun environment ini menumpang, tetapi environment ini tidak mengganggu host operating system. Jadi setiap kontainer ini mempunyai lingkungan masing-masing. Jadi walaupun terisolasi, tapi masih bisa terhubung satu sama lain. Lalu bagaimana dengan virtual machine? Nah, virtual machine kekurangannya yaitu di sini teman-teman, GUIS operating system. Jadi sebelum kita contohkan dalam VirtualBox, berarti kan kita harus menginstal operating system tersebut. Misal kita ingin menginstal Ubuntu di VirtualBox, maka kita harus mengkonfigurasi Ubuntu tersebut di virtual machine. Nah, itu membutuhkan proses yang lama sekali, teman-teman. Jadi jika aplikasi A membutuhkan proses 1 jam dalam virtual machine, nah, dalam Docker aplikasi A hanya dengan 1 menit bisa berjalan dengan baik di dalam kontainer. Itu bisa dibilang efisiensi waktu dalam deployment pada Docker. Nah, kebayang ya teman-teman bagaimana aplikasi tersebut diinstal di Docker dan aplikasi tersebut juga terinstall di virtual machine. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita next, langsung saja kita hands on. Let's go. Oke, silakan dibuka terminalnya. Oke, saya izin share screen. Oke, ini saya sudah membuka terminal ya teman-teman.
teman-teman bisa langsung buka command prompt di Windows ataupun macOS ataupun Linux. Di sini jika teman-teman sudah menginstal Docker, maka langkah pertama teman-teman sebelum menjalankan aplikasi mengecek apakah Docker sudah berjalan dengan baik di komputer teman-teman atau belum. Jangan mengetikkan Docker version. Nah, bisa dilihat nih teman-teman. Di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada Docker client dan Docker server. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Docker client ini ya tempat di mana kita mengeksekusi perintah-perintah agar Docker server bisa mengerti apa yang kita perintahkan. Ya, ini ada versi dari kliennya dan di sini ada versi dari servernya. Oke, setelah selesai kita mengecek dan memverifikasi apakah Docker sudah berjalan dengan baik. Lalu kita coba apa ya? Kita coba melihat dulu apakah ada image yang sudah ada di komputer teman-teman. Nih, defaultnya teman-teman memiliki image yang kosong, tetapi karena saya sudah mendownload beberapa image, jadi ini ketikkan Docker images untuk melihat image-image yang tersedia dalam Docker server. Ini bukan image yang tersedia dalam Docker registry ya, ini image yang tersedia dalam Docker server. Ya, klik, nah, enter. Nah, di sini yang ini abaikan saja ya, yang K8SGCR ini dari Nginx ke bawah, karena ini Kubernetes, ini image-image dari Kubernetes. Di sini kita fokus dari Nginx sampai Nginx yang 887. Nah, di sini ada beberapa image yang sudah saya download. Nah, mungkin teman-teman semua masih kosong, masih belum ada image repository, image ID, dan size-nya yang lainnya. Nah, teman-teman nanti akan saya contohkan untuk mendownload image. Nah, di sini saya akan jelaskan repository image. Nah, repository image itu adalah nama-nama image yang teman-teman yang ingin download atau teman-teman yang sudah ada di Docker server. Jadi teman-teman nanti tinggal Docker run Nginx, maka Docker server tersebut akan mengambil image dari repository lokal. Lalu ada image ID, di mana image ID ini sebagai identitas dari image yang ada pada repository. Lalu di sini ada create. Nah, create ini artinya Nginx ini telah diubah atau telah dimodifikasi 17 jam yang lalu. Nah, sebelumnya saya memodifikasi Nginx ini 17 jam yang lalu. Lalu ada size. Ada size atau ukuran image ya teman-teman. Nah, dalam ukurannya ada berbeda-beda ya, jadi tidak semua image sama. Tapi image ini sangat-sangat kecil dibandingkan kita harus menginstal virtual machine atau kita menginstal Nginx ini di virtual machine. Cuman 142 MB saja. Nah, tag ini adalah versi-versi yang ada pada repository image Nginx ini. Nah, di sini latest artinya image terbaru atau yang bisa diakses oleh teman-teman tanpa harus menspesifikasi tag tersebut. Oke? Sudah teman-teman, sudah dipraktekkan? Ya, saya CLS. Oke. Oke, setelah Docker image saya akan mendownload image. Kita coba download image Ubuntu ya. Kita running Ubuntu.
Jangan, kita akan mengepul image HTTPD aja. Docker pull HTTPD. Ini saya klik enter. Nah, dia akan mencari di server lokal apakah ada. Wah, ternyata saya sudah mempunyai image HTTPD ini. Jadi berbeda dengan teman-teman yang mungkin belum mendownload, maka akan ada tulisan layar-layar mendownload image tersebut. Oke, teman-teman bisa di download dulu terlebih dahulu. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, apakah sudah terdownload image? Ya. Oke, jika sudah maka kita lanjut. Nah, teman-teman bisa memverifikasi apakah image tersebut sudah di-download apa belum dengan Docker sebelumnya. Perintah sebelumnya itu Docker image. Oke, ini sudah terlihat ya, ada HTTPD atau image yang sebelumnya saya download. Jadi, oke, ya, oke. Oke, kalau sudah kita coba, hmm, Docker, kita coba jalankan ya teman. Kita coba jalankan image tersebut. Run HTTPD.
Oke, kita enter. Nah, sini sudah mulai berjalan. Nah, kenapa di sini cuma nge-stuck di sini? Docker itu harus apa ya? Kalau bisa bilang harus menjalankan ini di background mode, atau kalau ini kan dalam ada dua mode, ada attach mode dan background mode. Di sini kita menjalankan dengan attach mode. Jadi Docker konten kita tidak bisa diakses, tidak bisa diotak-atik. Jadi saya Ctrl J dan Ctrl Z tidak bisa diotak-atik. Tetapi jika kita ingin memverifikasi apakah kontainer tersebut berjalan dengan baik, saya buka komen baru. Lalu kita klik, kita ketik Docker. Untuk melihat kontainer apa saja yang sudah berjalan, kita ketik Docker PS. Enter. Nah, ini yang di bagian 7558 HTTP ini yang berjalan dengan baik, yang create-nya about a minute ago. Nah, di sini saya jelaskan. Di sini ada container ID berbeda dengan image ID. Image ID itu adalah ID dari image tersebut, tetapi container ID ini adalah identitas dari image yang sudah dijalankan menjadi kontainer. Lalu di sini ada image, yaitu image yang kita jalankan, yaitu HTTPD. Lalu ada comment, yaitu HTTPD foreground, yaitu aplikasi image yang sudah kita running, komennya adalah HTTPD foreground. Lalu create atau dijalankan about a minute ago, atau 1 menit yang lalu, dan statusnya adalah up. Ada beberapa status, nanti coba kita jalankan, saya jelaskan. Di sini juga ada port, yaitu port publikasi dari atau expose dari kontainer tersebut agar kita bisa akses di server lokal kita. Jadi saya akan berikan. Nah, di sini ada names atau nama dari kontainer tersebut. Di sini names-nya adalah default. Jadi Docker tersebut bisa memilihkan nama jika kita tidak mengasih opsi nama dalam kontainer kita. Nah, oke, di sini karena ini tidak bisa diotak-atik, kita harus saya coba stop dulu. Untuk mengstop kontainer yang berjalan, maka kita harus Docker stop. Di sini kita bisa memakai dua opsi. Kita memakai kontainer ID dan kita bisa memakai nama dari kontainer tersebut. Di sini saya mencontohkan dengan kontainer ID, yaitu 7558. Enter. Nah, lihat komen prompt yang tadi sudah kita bisa akses. Bisa kita akses. Nah, dan Docker container HTTPD-nya juga sudah terstop. Saya cek Docker PS. Nah, ya tidak ada kontainer ID yang 7558. Nah, sekarang bagaimana menjalankannya tanpa mode attach? Nah, di sini kita bisa memakai parameter atau flag min-d. Misalnya kita docker run min-d httpd. Nah, di sini ada kontainer ID yang sudah kita jalankan. Nah, berbeda dengan tadi nih teman-teman. Di sini kita masih bisa mengakses kontainer comment prompt tersebut tanpa harus membuka comment prompt yang baru. Ini saya ketikkan Docker. Nah, untuk memverifikasi apakah Docker itu benar-benar berjalan, ya udah kita klik aja lah, ketik aja Docker PS lagi. Nah, kita lihat ya teman-teman, DA77E dengan image HTTPD, comment HTTP foreground,
create 34 detik yang lalu statusnya adalah up, portnya adalah 80. Nah, namanya ternyata masih masih default nih teman, masih Docker yang memilihkan nama-namanya. Jadi, misal kita ingin memberikan nama, kita coba kita ketik ulang docker run minde in name ini adalah parameter atau flag untuk menambahkan nama pada kontainer min name salah http aplikasi web httpt dan image yang akan kita running. Nah, enter. Oke, sudah dibuat. Lalu kita docker ps lagi untuk memverifikasi apakah sudah berjalan dengan baik. Nah, sudah nih teman-teman. 0b1b container ID dengan image httpd, komen httpd foreground, create-nya 9 detik yang lalu, dan status up, port 80, dan namanya nih terubah. Jadi web httpd seperti yang kita inginkan sebelumnya. Oke, teman-teman mungkin bisa diikuti terlebih dahulu. Saya kasih waktu 2 menit.
Oke, udah bisa diikuti semua ya. Ayo kita lanjut. Nah, sekarang nih, hmm, sebenarnya kontainer yang tadi kita stop atau kontainer yang tadi kita berhentikan sebelumnya itu belum terhapus, teman-teman. Jadi, semisal teman-teman membuat kontainer, sebuah aplikasi dan tidak sengaja merestart aplikasi teman-teman dan kontainer tersebut tidak berjalan kembali, maka ya tidak usah panik, teman-teman. Kita karena semisal kita mau menjalankan kembali mau menyalakan kembali kontainer tersebut, kita harus mengetikkan docker start. Nah, tetapi kontainer yang tadi sebelumnya kita stop tidak menampilkan kontainer ID dan namanya ya, teman-teman. Jika teman-teman lupa dengan kontainer namanya dan ID-nya. Nah, teman-teman tinggal mengetikkan, saya clear dulu, mengetikkan docker ps dengan flag min a. Enter. Nah, sini melihat semua aplikasi yang sudah yang berjalan dan di stop sebelumnya. Nah, di sini tadi ada Cleverbot, HTTPD Cleverbot tadi yang sudah kita. Nah, di sini statusnya exit atau sudah keluar dan tidak bisa berjalan, maka di sini masih kita bisa lihat kontainer ini dan kita coba start ya. Kita jalankan kembali. Start, nah, kita mengetikkan bisa menggunakan nama kontainernya atau kontainer ID dari image tadi atau kontainer sebelumnya. 7568. Enter. Oke, kontainer sudah berjalan kembali. Kita lihat di Docker PS. Nah, bisa lihat teman-teman ya. Sini 7568 sudah up statusnya dan namanya Cleverbot berjalan dengan baik walaupun tadi kita stop. Nah, sekarang kan sudah menjalankan kembali. Nah, bagaimana kita menghapus kontainer yang sudah ada? Nah, kita pertama harus memberhentikan kontainer tersebut, yaitu dengan mengetikkan docker stop. Bentar tadi ya teman-teman, ingat stop 758. Stop dulu. Oke, kalau sudah docker stop 7558, lalu kita lihat dulu di docker ps min a. KPS min A, kita lihat Cleverbot masih ada di ini ya, masih terlihat di docker perintah docker ps min A. Lalu kita coba menghapus kontainer tersebut secara permanen. Kita docker rm 7558. Kita ganti deh, kita mau pakai nama salah. Cleverbot. Kita Cleverbot. Kita enter. Oke, salah sebentar. Oke, salah saya. Salah. Docker rm Clever bot. Enter. Clever. Maaf, saya salah. Sudah saya docker base lagi. Oh, ternyata sudah dihapus. Oh, ini sudah. Oh ya, ini sepertinya tadi sudah dihapus. Saya tidak melihat. Nah, di sini ada nama Cleverbot. Di sini saya menghapus dua kontainer nih teman-teman ternyata. Docker rm Clever dan Cleverbot. Jadi kontainer Clever yang tidak ada ikut terhapus. Nah, tapi kontainer Cleverbotnya sudah terhapus. Di sini bisa dilihat kontainernya tidak ada, sudah terhapus. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengpublish atau mengekspos
akhirnya kita membuat aplikasi atau membuat image tersebut. Sekarang waktunya kita mengakses aplikasi tersebut di server lokal. Sini ada perintahnya teman-teman. Saya TLS dulu. Ada docker run. Bentar. Saya docker run. Habis itu saya kita mode background agar command prompt kita masih bisa diakses. Lalu kita tulis flag min p atau expose portnya ke 80 dari 80. Nah, ini port default expose dari image HTTPD. Lalu kita kasih nama tes. Setelah itu kita kasih image-nya itu HTTPD. Setelah itu kita enter. Nah, sudah berjalan teman-teman. Kita coba lihat ya, apakah bisa kita memverifikasi apakah kontainer sudah berjalan. Oke, ini bisa lihat di sini teman-teman, ports ada yang berubah, portsnya terekspos di 8080. Nah, gimana cara mengaksesnya? Gampang nih. Kita tinggal buka web browser kita, lalu kita tekan localhost 80. Nah, sudah works teman-teman. Sudah works dan sudah bisa digunakan kontainer tersebut. Ini menggunakan kontainer aplikasi dari kontainer Docker. Nah, di sini juga jika teman-teman penasaran sebuah kontainer itu bisa dieksekusi nggak sih? Nah, di sini teman-teman bisa banget dieksekusi jika kita ingin mengubah tulisan itbox ini di dalam web server. Kita kita ketik docker exec min it, kita tambahkan flag min it interactive mode, kita kasih nama yang kita ingin eksekusi itu, nama kontainernya itu tes. Oh, salah. Docker Nah, di sini ada error ya teman. Jika teman-teman ingin melihat bagaimana cara solve error tersebut, kita ke komunitas saja. Docker dokumentasi, ada Docker dokumentasi. Lihat. Oke, kita tulis saja X. Oh ya, saya salah. Ternyata saya lupa komennya. Kita ingin mengeksekusi di mode apa? Saya baru ingat. Kita clear dulu. Docker exec min it httpd /bin/bash. Salah saya. Nah, di sini teman-teman bisa kita langsung mengaktifkan mode interaksi pada Docker. Nah, di sini kita ls ini sama seperti sistem pada Linux ya teman-teman. Oke, kita mau mengubah tulisan itbox tadi kita. Jadi itbox index itbox. Nah, kita coba ke apa sih si indeks tadi benar. Nah, terlihat ya teman-teman itu
isi dari itbox tadi. Nah, kita ubah cat index.html, kita ubah menjadi HTML body 1 belajar enter, lalu kita Ctrl C, kita cat lagi, kita lihat isinya kalau sudah. Nah, sudah terganti ya teman-teman. Langsung kita coba lihat apakah sudah bisa, sudah diubah teks tersebut. Nah, terubah ya teman-teman, sudah terubah. Nah, oke. Bagaimana nih teman-teman? Oke, karena mungkin keterbatasan waktu ya, jadi teman-teman jika ingin mengakses atau terlewat dengan hands-on tadi, bisa diakses di web Bahadur ya, bahadur.id/naradata. Di situ semuanya ada video-video tentang free sharing knowledge sebelumnya juga. Jadi terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Arif Ramasari. Oke, terima kasih Mas Dimas atas sharingnya pada hari ini. Terima kasih Mas Ikhtiar ya, Mas Ikhtiar Adi atas keikutsertaannya pada hari ini. Alhamdulillah ya, walaupun belum sempurna hari ini, hanya saja memang karena keterbatasan waktu dan materi, jadi hari ini hanya yang dapat disampaikan dan tidak perlu khawatir, Mas Ikhtiar, kalau memang ingin melanjutkannya bisa mengikuti aktivitas selanjutnya atau bisa langsung ke DM ke sosial medianya Mas Dimas nih, gitu. Baik, terima kasih sebelumnya kita akhiri. Terima kasih atas keikutsertaannya Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.